Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna arsalnaka syahidan wa bashiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para asatid yang dirahmati oleh Allah, al-mukarramat, para ustadzah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, para santriwan dan santriwati yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini mari kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah kita diguyur hujan barusan waktu salat tarawih. Mudah-mudahan sebagai rahmat bagi kita semuanya. Amin. Sebagai kita ibadah kita dinikmati Allah Subhanahu wa taala. Salam dengan salam mari kita sama-sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita membaca salawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pendek, sumu tasihku, sumu tasihku, berpuasalah kalian, niscaya antum akan sehat, baik sehat jasmani maupun sehat. Amin. Kok ada anak puasa, kok pecah puasa tadi siang? Ada 3 orang, kapok Ustaz, saya tidak mengambil kopi, kapok Ustaz. Seharusnya itu sudah berpuasa nabi jaya sehat jasmani sehat rohaninya, jangan jasadnya sehat cuma rohaninya sakit. Jangan sampai terjadi pada antum semuanya. Nah, salah satu riwayat sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah menciptakan 2. Yang pertama Allah menciptakan akal. Yang kedua Allah menciptakan nafsu. Yang pertama dipakai ya aklu ta'aluna. Akal, beri. Namanya akal. Akal. Ditanyai oleh Allah, man anta wa man ana. Jawabannya akal, anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Itu kalau dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat tidak? Kalau nggak berangkat berarti akalnya agak kurang. Kenapa? Dorongan akalnya kurang kuat. Ya tadi itu, kalau dipanggil oleh Allah, siapa kamu dan siapa saya? Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Sebagai hamba dipanggil oleh Allah, mau tidak mau harus berangkat. Kemudian Allah memanggil ya nafsu. Ya nafsu, wahai nafsu, man anti wa man ana. Man anti wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Jawabannya nafsu, ana, ente. Saya, ente. Saya, kamu ya kamu. Ustaz ya ustaz, santri ya santri. Gak mengaku, oh itu guruku, ini saya santrinya.
Kalau dinasehati kudu dong dengar. Kalau gak dengar berarti bukan apa? Ya itulah Anda jawab. Kalau santri ikuti kata Ustaz. Ini enggak sehari di besok jangan ribut, pasti ribut. Ribut heran. Mau sholat tuh ribut, pasar. Mau jualan apa gitu heran. Ada apa denganmu? Diajak soto ribut yuk. Terus jatuh rapi-rapi, ribut. Ada yang melamun, gak jelas. Itu karena nafsunya tidak mengakui saya ini santri diatur Ustaz, ikuti Ustaz. Jangan seperti tadi dia ngomong, anak siapa saya? Kamu ya kamu, saya ya saya. Akhirnya nanti diatur oleh Allah, dimasukkan neraka 1000 tahun dimasukkan neraka masukkan neraka berapa tahun? 1000 tahun. Diangkat lagi, jawab man ama wa man anta. Siapa kamu dan siapa saya? Jawab pancet anak ente ya ente. Double nafikan ini. Akhirnya bagaimana? Dihukum lagi 1000 tahun. Masih negek, masih tetap. Kalau 1000 tahun diangkat lagi. Jadi man ana wa man anta. Jawab tetap anak ente ya ente. Akhirnya Allah Ta'ala ini saya hukum lagi, dihukum tidak dikasih makan, ini dikasih minum. Nah, ampun, gak dikasih makan, dikasih minum. Maksudnya gini, ampun ya Allah, kamu aku ya Allah, aku ya Allah. Ya angkat, dijawab. Man ana wa man anta. Ana abduka wa inti Rabbi. Engkau ada Tuhan. Makanya diwajibkan kepada antum semuanya untuk berpuasa supaya apa? Kita mengakui saya adalah hambanya Allah dan Allah ada Rabb. Di dalam ilmu tasawuf nafsu itu dibagi 7 ini 7 saya gak bakal semuanya sampai semuanya ini subuh nanti nafsu ada 7 nafsu terendah namanya nafsu amarah yang kedua namanya nafsu lawamah yang ketiga namanya nafsu mulhimah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Yang ketujuh nafsu kamilah. Apal? Yang pertama nafsu nafsu amar di dalam Al-Quran diterangkan di surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak gak dengar Mbak? Ngantuk Mbak? Santriwati ngantuk? Halo? Gak bunda. Innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Innan nafsa sebenarnya nafsu la ammaratun bisu'i itu banyak merintahnya kepada yang jelek-jelek. Pokoknya pikiran yang ngeresai kabur, maling, golos, nakal, coret. Kalau ngantuk begini kita
amar. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini bisa ketik, oh ini baik, ini jelek, tahu dia, tahu, bisa bedakan, ini jelek, ini baik, sudah tahu begitu, dia suka mencela, nah, dia mencela, salah, cuma salah, dia benar ini, pokoknya nyalahkan orang ini, bisa bedakan ini jelek, cuma nyalahkan orang ini. Beda dulu, rakol dulu. Itu namanya nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhimah. Mulhimah ini nafsu yang didapat ilham. Tapi nafsu ketiga ini bisa turun, bisa bawah, bisa turun, bisa mulhimah. Di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang nafsu itu diilhami dengan fujur, jelek. Ada yang takwa, naik turun, itu mulhimah. Yang keempat, nafsul mutmainnah. Ini yang tenang. Nafsu mutmainnah. Dalam Al-Quran, ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsu yang mutmainnah. Nafsu mutmainnah yang tenang ini gak bisa naik turun, tetap tenang. Biasanya ikatan ini masuk ke tataran wali anyaran. Nah, wali anyaran, wali kata wali anyaran ini kalau diteruskan gak bisa naik ke atas, ke rodia gak masuk, kepada gosok kamilah gak masuk, tengah-tengah ini gak bisa turun, gak bisa naik, gak bisa turun, gak bisa tengah-tengah. Sing api apa? Sing api iso rodia, madiyah, kamilah. Sing api nek kamilah tataran para nabi itu gak maksudnya kamilah sempurnanya. Nah kita ini masuk ke amarah, lawamah, mulhimah, wes mulhimah, naik turun, kadang-kadang naik ke turun, blek, nyalahkan orang, baik itu nafsu lawamah. Ante, ya, para santriwanya dimuliakan oleh Allah. Ya. Nafsu amarah tadi, nafsu yang paling bawah itu digambarkan di dalam syair Imam Busiri. Nah, kita baca. An-nasu katifin. Apa gue? Bagaikan anak kecil, intubil jika kalian biarkan nafsu ini sabah
sampai besar ini dia akan hubbi rodo, akan suka menyusu sampai terus menyusu. Wa'in tahtim, jika tidak diputus, tidak kamu sampai nafsu itu ya sampai muda masih sampai tua sini kita masih untuk kita dipisahkan putus yakin maka dia akan disampai maka nafsu kita itu dia